Sebelumnya, kita udah belajar. Kalau kita punya sebuah rangkaian sederhana seperti ini, ada baterai kita hubungkan dengan sebuah hambatan, maka akan ada arus yang mengalir pada rangkaiannya. Arus akan keluar dari kutub positif, lalu keliling, kemudian masuk lagi menuju kutub negatifnya baterai. Nah, besarnya arus listrik itu bisa kita rumuskan sebagai I sama dengan V per R. I arus, V adalah besarnya tegangan, satuannya volt, dan R adalah hambatan, satuannya ohm. Dan sebelumnya, kita juga belajar kalau arus itu sama dengan Q per T. Q adalah jumlah muatan, T adalah waktu. Oke? Nah, kali ini kita akan belajar tentang jenis-jenis rangkaian hambatan. Ada dua jenis rangkaian hambatan. Yang pertama ada rangkaian seri, lalu kemudian ada rangkaian paralel. Apa bedanya? Pada rangkaian seri, hambatannya kita susun secara berjejer. Oke? Mereka berada pada satu jalur, sambung menyambung. Di sini ada 3 buah hambatan, R1, R2, R3, yang dipasang sambung menyambung. Nah, ini kita sebut sebagai rangkaian seri. Kalau rangkaian paralel, hambatannya tidak berada pada satu jalur, tapi dipisahkan oleh titik percabangan. Ada hambatan, ada rangkaian, ada penghantar, kemudian di sini ada titik percabangan. Ada penghantar yang lewat atas, lalu menghubungkan ke R1, ada yang di tengah, lalu terhubung dengan R2, lalu ada yang lewat bawah terhubung dengan R3. Nanti ketiga hambatan tadi bergabung lagi, penghantarnya bergabung lagi pada satu titik percabangan berikutnya. Nah, yang rangkaian seperti ini kita sebut sebagai rangkaian paralel. Kemudian, dalam rangkaian seri sama rangkaian paralel, ada persamaan-persamaan yang berbeda. Yang pertama, persamaan berkaitan sama arus listrik I. Kalau I yang masuk pada rangkaian seri kita anggap IS, maka nilai IS itu sama dengan nilai I1 sama dengan I2 sama dengan I3. I1 adalah arus yang melewati R1, I2 adalah arus yang melewati R2, I3 adalah arus yang melewati R3. Kenapa sama? Karena mereka berada pada satu jalur. Oke, kalau arus yang lewatnya 10, yang masuk ke dalam rangkaian seri ini adalah 10, berarti yang lewat R1 juga 10, yang lewat R2 10, yang lewat R3 juga 10. Nggak ada titik percabangan sehingga arusnya nggak terpisah-pisah. Sama nilai arusnya semuanya. Terus yang kedua, nilai V. Vs adalah tegangan atau beda potensial antara ujung-ujung rangkaian seri. Nilai tegangannya sama dengan tegangan 1, tegangan pada hambatan 1, ditambah V2, tegangan pada hambatan 2, tambah dengan V3, tegangan pada hambatan R3. Jadi kalau kita mau nyari V rangkaian seri ini, maka nilainya sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Terus, karena tadi kita udah belajar, karena sebelumnya kita udah belajar kalau I itu sama dengan V per R. Bisa kita tulis dalam bentuk diagram segitiga kayak gini. I sama dengan V per R. Kalau kita mau nyari V, maka V itu sama dengan I kali R. Kalau Vs sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 ini kita uraikan, maka Vs bisa kita uraikan menjadi IS kali RS. V itu adalah I kali R. Jadi kalau Vs, IS kali RS. V1, I1 kali R1. Tambah V2, V2 I2 kali R2. Ditambah V3, V3 uraikan jadi I3 kali R3. Dan karena I-nya semua sama, IS sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3, maka semua I ini bisa kita coret. Oke, kalau kita bagi dengan I, maka semua I-nya habis. Sehingga nanti tinggal RS sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Apa itu RS? RS itu adalah hambatan total atau hambatan pengganti dari rangkaian seri ini. Jadi hambatan total pada rangkaian seri adalah jumlah seluruh hambatannya, R1 tambah R2 tambah R3. Ini persamaan-persamaan yang berlaku pada rangkaian seri. Terus pada rangkaian paralel, kalau I yang masuk ke dalam rangkaian paralel kita anggap sebagai IP, maka ketika tiba di titik percabangan, I yang masuk tadi akan terbagi-bagi. Ada yang lewat atas, ada yang lewat tengah, ada yang lewat bawah. Sehingga bisa kita tulis IP nilainya sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Besar arus yang masuk ke dalam rangkaian paralel itu sama dengan I1, I yang melewati rangkaian 1, ditambah sama I yang melewati hambatan 2, ditambah dengan I yang melewati hambatan 3. Oke? Terus, nah nilai V-nya yang sama pada rangkaian paralel. V rangkaian paralel itu nilainya sama dengan V1, sama dengan V2, sama dengan V3. Terus kalau I ini kita uraikan, I sama dengan V per R. Berarti kalau IP
bisa kita uraikan jadi VP bagi RP. I1 bisa kita uraikan jadi V1 bagi R1. Tambah I2, I2-nya uraikan jadi V2 bagi R2, dan I3 kita uraikan jadi V3 bagi R3. Dan karena V-nya semua sama, maka V ini boleh kita coret. Sehingga nanti tinggal 1 per RP sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Apa itu RP? RP adalah hambatan total dari rangkaian paralelnya atau hambatan pengganti rangkaian paralelnya. Oke, ini persamaan-persamaannya yang harus kita hafalkan. Nah, sekarang biar lebih paham, kita lihat contoh soalnya. Soal pertama, kita bahas rangkaian seri dulu. Kita punya sebuah rangkaian. Rangkaiannya terdiri dari baterai 12 volt yang dihubungkan ke dua buah hambatan yang dirangkai seri, 4 ohm dan 2 ohm. Terus yang ditanya, berapa nilai hambatan total, berapa nilai I yang ini, I berarti nilai arus listriknya, kemudian berapa arus dan tegangan masing-masing hambatan. Nah, untuk menjawab ini, kita jawabnya sambil nulis saja. Yang pertama, kita nyari hambatan totalnya. Karena dia dirangkai seri, kita gunakan persamaan ini. RS sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Apa itu RS? Hambatan total dari rangkaian seri. Oke, kita boleh tulis RT. Karena dia dirangkai seri, maka R totalnya adalah R1 tambah R2. R1 tambah R2. Karena cuma ada dua buah hambatan, ya cuma R1 tambah R2. R3-nya nggak ada, ya. R1, yang mana R1? Kita anggap yang pertama ini R1. Nilainya 4 ohm. Tambah yang kedua ini kita sebut R2, nilainya 2 ohm. Maka jadi berapa ohm? 6 ohm. Ini adalah nilai hambatan totalnya. Terus kemudian berapa nilai I-nya? Karena kita punya nilai V 12 volt. Oke, V yang keluar dari baterai itu nanti kita sebut sebagai V total. V total nilainya 12 volt. Jadi ditanya berapa I? I ini adalah I yang keluar dari baterai. Oke? I itu bisa dihitung dengan V per R. Oke? I yang keluar dari baterai adalah V total yang dibagi sama R total. V total nilainya 12 volt. R total udah kita hitung tadi. R total pada rangkaian ini adalah 6 ohm. Maka 12 dibagi 6 dapatnya berapa? 2 ampere. Maka nilai I pada hambatan ini adalah 2 ampere. I sama dengan 2 ampere. Kemudian ditanya, berapa arus dan tegangan masing-masing hambatan? Kita punya dua buah hambatan, R1 sama R2. Arus yang ngalir pada R1 bisa kita tulis sebagai I1. Arus yang ngalir pada R2 bisa kita tulis sebagai I2. Terus berapa nilai I1 sama I2-nya? Kita tinggal lihat ini nih. I yang masuk ke dalam rangkaian seri itu nilainya sama dengan I1, sama dengan I2, sama dengan I3. Jadi I yang masuk ke dalam rangkaian seri ini sama dengan I1 sama dengan I2. Nah, berapa I yang masuk ke dalam rangkaian seri? Ya 2 ampere. I ini itu kan berasal dari baterai. Nanti dia ngalir, terus belok. Oke, nilainya nggak akan berubah selama tidak ada percabangan. Kalau ada titik percabangan, baru dia berubah. Ini bukan titik percabangan, ini cuma jalannya belok. Oke, ini jalannya belok lagi. Jadi kalau ini 2 ampere, maka yang masuk ke rangkaian serinya 2 ampere. Terus yang lewati R1 berapa? Ya masih 2 ampere. Terus yang 2 ampere itu nanti melewati R2. R2, I2-nya juga 2 ampere. Oke? Karena ya nilai I sama pada rangkaian seri. Terus tegangan masing-masing hambatan. Tegangan itu lambangnya V. Karena kita punya dua buah R1 sama R2, maka tegangannya juga ada V1 sama V2. Nah, gimana cara mencari V-nya? V-nya kan beda-beda. V seri itu V1 tambah V2 tambah V3. Kita nggak gunakan persamaan ini buat nyari V-nya. Kita balik ke persamaan awal. Kita udah belajar. I sama dengan V per R. Oke? Kalau kita gambar dalam sebuah diagram piramida, ini I, ini V, ini R. I sama dengan V per R. Kalau kita nyari V, maka V itu sama dengan I kali R. Kalau dia sejajar, maka dia dikalikan. Jadi kalau nyari V1, I1 kali R1. I1-nya udah kita hitung, 2 ampere tadi. R1-nya udah ada di gambar, 4 ohm. 2 ampere kali 4 ohm jadi berapa? 8 volt. Oke? V2, I2 kali R2.
I2-nya berapa? 2 ampere juga. Kali R2, 2 ohm. Dapatnya berapa? 2 kali 2? 4 volt. Nah, inilah arus dan tegangan masing-masing hambatan. Kalau kita tambahkan 8 sama 4-nya, V1 tambah V2, maka nilainya sama dengan V total 12 volt. Sesuai sama persamaan ini. V total pada rangkaian seri adalah V1 tambah V2. 12 volt sama dengan V1, 8 tambah V2, 4. Oke? Ini contoh untuk rangkaian seri. Sekarang kita lihat contoh untuk rangkaian paralel. Nah, ini kita punya rangkaian paralel. Baterai 12 volt dihubungkan ke dua buah hambatan masing-masing 6 ohm dan 2 ohm yang dipasang paralel. Yang atas 6, yang bawahnya 2. Pertanyaannya, berapa nilai hambatan total, berapa nilai I, dan berapa arus dan tegangan masing-masing hambatan? Nah, sama pertanyaannya sama yang tadi. Oke, sekarang kita coba jawab dulu. Yang A, R totalnya. Nah, pada rangkaian paralel, kalau kita mencari hambatan total atau hambatan pengganti dari rangkaian paralel, kita gunakan persamaan ini. 1/Rp, 1/R1 tambah 1/R2. Yang atas kita anggap R1, yang bawah ini kita anggap sebagai R2. 1/Rp, rangkaian paralel atau rangkaian total paralel, itu sama dengan 1/R1 tambah 1/R2. 1/R1 berarti 1/6. 1/6. R1-nya adalah 6. R2-nya adalah 2. Berarti kalau 1/R2 menjadi 1/2. Karena kita punya pecahan, kalau kita mau menambahkan pecahan, samakan dulu penyebutnya. 6 sama 2, penyebutnya kalau disamakan nanti adalah 6. Oke, KPK 2 dan 6 adalah 6. 6 dibagi 6, 1 kali 1, 1. 6 dibagi 2 berapa? 3. Dikali 1, 3. Bisa jadi berapa nanti? 4/6. Atau sederhanakan 2/3. Sama-sama kita bagi 2, nanti jadi 2/3. Ini bukan R total, tapi ini 1/R total. Gimana dengan R totalnya? Tinggal dibalikkan. Kalau 1/R totalnya 2/3, berarti R totalnya adalah 3/2. Oke? 3/2 ohm. Ini yang pertama. Terus yang kedua, yang B. Berapa nilai I? I-nya yang ada di sini ya. I, lagi-lagi kita hitung pakai persamaan V/R. V total dibagi sama R total. I yang keluar dari baterai adalah V total bagi R total. Yang mana yang V total? V pada baterai, 12 volt. R totalnya berapa? R totalnya dapatnya 3/2. 3/2 ohm. Dan ingat, kalau kita membagi pecahan, ini sama aja dengan bagi ini boleh kita ubah dikali. 12 kali bagi 3/2 sama aja dengan kali 2/3. Oke? 12 kalau kita bagi 3 dapatnya berapa? 4. 4 kali 2 maka dapatnya adalah 8 ampere. Oke? Terus yang C, arus dan tegangan masing-masing hambatan. Karena ini paralel, murni rangkaian paralel, nggak ada hambatan lainnya di kiri sama kanannya, cuma ada 2 buah ini. Kita bisa mulai dari tegangannya, karena tegangannya lebih gampang. Pada rangkaian paralel, nilai tegangannya itu sama semuanya. Oke? Tegangan ujung-ujung rangkaian paralel sama dengan V1, sama dengan V2, sama dengan V3. Nah, berapa tegangan total rangkaian paralel ini? 12 volt. Oke? Baterai yang 12 voltnya langsung terhubung ke rangkaian paralelnya. Maka tegangan rangkaian paralel ini totalnya adalah 12 volt. Dan nilainya sama dengan V1 sama dengan V2. Oke? V1 sama dengan V rangkaian paralel atau V total nilainya 12 volt. V2 nilainya juga sama VP, juga 12 volt. Oke? Rangkaian paralel murni nilai V-nya sama dengan nilai V pada baterai. Terus, gimana kalau kita mau nyari arus masing-masingnya? Ini V1 sama V2. Arusnya beda. Arus yang masuk ini tadi nilainya adalah 8 ampere. 8 ampere. Ketika ada titik percabangan, maka arusnya akan terbagi. Ada yang lewat atas, ada yang lewat bawah. Terus, gimana cara kita ngitungnya? Masukkan saja ke rumus I. I adalah V/R.
Kalau kita nyari I1, maka nilainya adalah V1 bagi R1. V1 12 volt per R1 digambar R1 6 ohm. Maka dapat berapa? 12 bagi 6 2 ampere. Oke. Terus kalau I2 ya kita ngitungnya dari V2 bagi R2. V2 juga 12 volt dibagi R2 2 ohm. Maka dapat berapa? 6 ampere. Kalau ditambahkan 2 ampere tambah 6 ampere, pas nilainya adalah 8 ampere. I pada rangkaian paralel adalah I1 tambah I2. Jadi 8 sama dengan 2 tambah 6. Oke, cocok. Berarti ini udah benar. Ini contoh untuk rangkaian paralel murni. Nah, kadang-kadang di soal kita akan temukan rangkaian yang campuran, yang dicampur antara seri sama paralel. Ini contohnya. 9 sama 6 ini dia paralel. Nah, di sampingnya ada hambatan lain yang nilai 2,4. Berarti yang paralel ini dengan yang 2,4 itu rangkaiannya seri. Oke? Nah, kalau kita mau hitung standarnya kayak tadi, berapa hambatan total, berapa nilai I, dan berapa arus dan tegangan masing-masing hambatan, kita harus cari dulu berapa hambatan totalnya. Oke, kita selalu mulai menghitung dari hambatan total. Terus kita ngitungnya mulai dari yang mana? Seri atau paralel? Kalau kita ngitungnya seri dulu, yang 2,4 ini serinya masih apa? Dengan 9 atau dengan 6? Enggak dengan dua-duanya. Dia serinya dengan paralel ini. Oke? Kita hitung dari paralelnya dulu. Kita selalu ngitungnya dari yang hubungannya yang paling dekat. 6 sama 9 ini hubungannya mereka berdua adalah rangkaian paralel. 2,4 ini serinya sama mereka berdua, gabungan dari mereka berdua. Oke? Kita mulai dari yang rangkaian serinya, rangkaian paralelnya dulu. Kita mulai dari sini dulu. Oke? Karena ini rangkaian paralel, maka ngitungnya 1/Rp sama dengan 1/9 tambah 1/6. 1/R, kalau ini kita sebut R1, ini R2, ini R3, berarti 1/Rp, 1/R2 tambah 1/R3. Mereka berdua yang di rangkaian paralel. 1/9 tambah 1/6. Kalau kita samakan penyebutnya, 9 sama 6, maka bisa sama-sama jadi 18. 18 bagi 9, 2 kali 1, 2. 18 dibagi 6, 3 kali 1, 3. Maka jadi berapa? 5/18. Ini nilai 1/Rp. Kalau kita cari Rp, maka Rp-nya sama dengan, tinggal dibalik, 18 dibagi 5. Berapa 18 bagi 5? 3,6 ohm. Oke? Nah, karena yang paralelnya udah kita gabungkan, maka gambar ini bisa kita ubah atau kita sederhanakan menjadi ini R1-nya yang nilainya 2,4 ohm. Terus yang rangkaian paralelnya udah kita gabungkan jadi Rp yang nilainya 3,6. Bisa kita sederhanakan jadi kayak gini. Nah, ini Rp. Nilainya 3,6 ohm. Oke? Nah, karena R1 sama Rp-nya berada pada satu jalur bersebelahan, maka ini adalah rangkaian seri. Oke? Kalau mereka berdua kita gabungkan, maka itulah yang kita sebut sebagai R total, hambatan total. Nah, ingat, kalau dia dirangkai seri, maka besar hambatan totalnya tinggal dijumlahkan. R1 tambah Rp. Berapa R1? 2,4 ohm. Berapa Rp? 3,6 ohm. Ditambahkan 2,4 tambah 3,6 nanti akan menjadi 6 ohm. Maka inilah jawaban yang A. Hambatan total adalah R1 yang ditambah sama Rp. Jadi kita mulai ngitung dari Rp-nya dulu, dari hubungannya yang paling dekat. Oke? Terus yang B, ditanya berapa nilai I. I-nya adalah I yang berada di luar ini. I yang keluar dari baterai. I yang keluar dari baterai itu dihitung dari V total dibagi sama R total. Oke? V total adalah V yang dari baterai, 12 volt. R total udah kita hitung tadi, 6 ohm. Maka nanti jadi berapa? 12 bagi 6, dapatnya 2 ampere. Oke? Jadi I total bernilai 2 ampere. Ini bernilai 2 ampere. Terus arus dan tegangan masing-masing hambatan.
Nah, yang pertama, kita cari dulu arus pada R1. I ini, I1 yang kita cari terlebih dahulu. I yang keluar dari baterai ini bernilai 2 ampere. I-nya sama dengan 2 ampere. I ini nanti jalan melewati penghantar ke atas, lalu kemudian dia berbelok melewati R1. Jadi yang lewati R1, I-nya berapa? Masih 2 ampere. Oke? I-nya itu berubah ketika ada titik cabang. Pas titik cabang ini, baru nilainya berubah. Ada yang lewat atas, ada yang lewat bawah, terpisah nanti I-nya. Tapi ketika di rangkaian seri yang ini, di R1-nya, 2 ampere ini, yang lewat R1 masih 2 ampere. Jadi I1 nilainya masih 2 ampere. Oke? Terus gimana cara mencari V1? V1 rumusnya adalah I1 kali R1. Berapa nilai I1? 2 ampere. R1 2,4 ohm. Maka 2 ampere kali 2,4 ohm, 2 kali 2,4 dapatnya berapa? 4,8. Dan V itu satuannya adalah volt. Oke? Kita ngebahas dulu tentang energi listrik. Apa itu energi listrik? Energi listrik diartikan sebagai usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik. Kalau dirumuskan, maka energi listrik itu dihitung dengan persamaan W sama dengan V kali I kali T. W adalah energi listrik, satuan standarnya Joule. Kemudian V tegangan listrik, satuannya volt. I adalah arus listrik, satuannya ampere. Kemudian T adalah waktu yang satuannya sekon. W sama dengan VIT atau Fit. Oke. Nah, sebelumnya, ingat pelajaran sebelumnya, kalau kita ngebahas V sama I, maka ada satu persamaan dasar yang menghubungkan antara V dengan I, di mana I sama dengan V yang dibagi sama R. I sama dengan V per R. Oke, hubungan ketiganya bisa kita buat dalam sebuah diagram segitiga seperti ini. I sama dengan V per R. Kalau V, maka V itu sama dengan I kali R. Dan kalau kita nyari R, maka R itu sama dengan V per I. Oke, apa itu R? R adalah hambatan, yang satuannya ohm. Oke? Nah, rumus yang tiga ini, rumus yang W sama dengan V kali I kali T ini, bisa saja nanti V-nya nggak diketahui atau I-nya nggak diketahui. Untuk mencari salah satunya, kita bisa gunakan persamaan I sama dengan V per R. Oke? Terus, ada besaran yang berikutnya disebut sebagai daya listrik. Nah, apa itu daya listrik? Daya listrik adalah besar energi listrik. Jadi besar energi listrik yang ini yang digunakan setiap detik. Kalau kita lihat hubungannya sama energi listrik, maka P itu sama dengan W per T, di mana P sama dengan daya listrik. Oke? P ini adalah daya listrik, W per T. Nah, kalau kita uraikan, P sama dengan W per T, W itu rumusnya adalah V kali I kali T. Berarti P itu sama dengan V kali I kali T yang dibagi sama T. Nah, T-nya bisa kita coret. Sehingga nanti tinggal P sama dengan V kali I. Oke? P adalah daya listrik yang satuannya watt. Yang di kiri ini adalah persamaan untuk energi listrik. Yang di kanan ini adalah persamaan untuk daya listrik. Jadi bedanya cuma pada T-nya aja. Kalau W itu adalah V kali I kali T. Kalau P adalah V kali I. Dan hubungan antara keduanya, P adalah W per T. Kalau kita nyari W, maka W-nya adalah P kali T. Kalau kita nyari T, maka T-nya adalah W per P. Oke? Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Contoh soal pertama. Sebuah lampu dengan hambatan 3 ohm dihubungkan ke sumber tegangan 12 volt. Maka dari sini, kita diberitahu beberapa hal. Yang pertama, hambatan 3 ohm. Hambatan itu lambangnya adalah R. R sama dengan 3 ohm. Dihubungkan ke sumber tegangan 12 volt. Sumber tegangan 12 volt. Tegangan lambangnya adalah V. V sama dengan 12 volt. Terus, berapa energi listrik yang terpakai oleh lampu tersebut dalam waktu 20 menit? T sama dengan 20 menit. Nah, tadi satuan T itu bukan menit, tapi satuannya harusnya sekon atau detik. Kalau mau mengubahnya menjadi detik, tinggal kita kali 60. 20 kali 60 sekon. Karena 1 menit itu adalah 60 sekon. Ini nanti dapatnya 1200 sekon. Oke? Yang ditanya,
Berapa energi listrik? W nih tanya. W nilainya sama dengan berapa? Nah, sesuai dengan persamaan yang tadi kita pelajari, W itu nilainya sama dengan V kali I kali T. W sama dengan V kali I kali T. Fit. Oke? V-nya udah ada, nilai 12 volt. T-nya juga udah ada, nilai 1200 sekon. Tapi I belum. Nah, kita cari I-nya dulu. Gimana cara mencari I? I sama dengan V per R. Gunakan persamaan I sama dengan V per R. V nilainya 12 volt, R nilainya 3 ohm. 12 bagi 3 itu dapat berapa? 4 ampere. Oke, sehingga V 12 volt dikali I 4 ampere dikali T 1200 sekon. Nah, berapa hasilnya? 12 dikali 12 aja dulu biar lebih gampang. 12 kali 12 adalah 144. 144 dikali 4. 144 dikali 4 itu sama dengan 576. Oke, karena di sini ada 2 nol yang belum kita pakai, maka tinggal ditaruh 2 nolnya di sini. Jadinya berapa? 57.600 joule. Ingat, satuan W adalah joule. Nah, kadang kalau W-nya atau energinya terlalu besar angkanya, maka satuannya diubah jadi kilojoule. 57.600 joule sama saja dengan 57,6 kilojoule. Karena 1 kilojoule sama dengan 1000 joule. Jadi ambil ribuannya. 57.000 berarti 57.600 itu 0,6 kilojoule. Oke? Sip, paham? Lanjut soal nomor 2. Sebuah lampu senter memiliki daya 0,5 watt. Apabila arus yang mengalir pada lampu tersebut adalah 100 mA, sumber tegangan yang digunakan itu sebesar berapa volt? Oke. Daya 0,5 watt. Daya tadi lambangnya adalah P. P sama dengan 0,5 watt. Arus yang mengalir berarti itu adalah I. I sama dengan 100 mA. 100 mA. Kita harusnya menggunakan ampere, bukan miliampere. 1 miliampere, mili itu berarti 1/1000, sama dengan 1/1000 ampere. Jadi kalau 100 miliampere sama aja dengan 100 kali 1/1000 ampere. Oke, ini nolnya kita coret dulu karena dibagi sama 1000. 1/10 sama aja dengan 0,1 ampere. Oke. Terus kemudian sumber tegangan yang digunakan sebesar berapa volt? Berapa nilai V-nya? Nah, tadi kita belajar, baik lagi ke persamaan yang kita pelajari tadi. P itu rumusnya, selain P adalah W per T, P itu juga V kali I. Kalau W kan V kali I kali T, kalau P cuma V kali I. Nah, P-nya udah ada angkanya 0,5. 0,5 sama dengan V dikali sama berapa? I, 0,1. Nah, kalau kita mau cari V-nya aja, maka 0,1-nya tinggal pindah ke sebelah, tapi jadi bagi. Oke? Atau biar jadi V, karena ini V kali 0,1, maka biar tinggal V saja, kita bagi dengan 0,1. V kali 0,1 bagi 0,1, tinggal V. Kita tulis yang V kali 0,1-nya di kiri. Terus 0,5 bagi 0,1. 0,5 bagi 0,1. Berapa 0,5 bagi 0,1? Ini sama aja dengan 5/1. Karena komanya posisinya sama-sama satu angka belakang koma, maka komanya itu bisa kita hilangkan dengan cara kali 10 di atas, kali 10 juga di bawah. Oke? Berapa 5 bagi 1? 5 volt. Oke? Sip. Lanjut soal nomor 3. Pemanas air memiliki daya 200 watt, digunakan selama 2 jam. Lampu berdaya 40 watt akan memerlukan energi yang sama dengan pemanas air jika digunakan selama titik-titik jam. Nah, di sini kita punya 2 alat listrik. Kita punya pemanas air, terus kita punya lampu. Kita punya pemanas air, terus kita punya lampu. Masing-masing wattnya berbeda. Pemanas air dayanya adalah 200 watt.
Oke. Sementara lampu dayanya itu sama dengan 40 watt. Terus si pemanas air digunakan selama 2 jam, berarti T-nya sama dengan 2 jam. Yang ditanya, lampu itu digunakannya berapa jam kalau seandainya mereka memerlukan energi yang sama. Jadi antara pemanas air sama lampu, energinya sama katanya. Energinya sama. Kalau pemanas air kita anggap sebagai alat nomor 1, lampu alat nomor 2, maka daya pemanas air bisa kita anggap P1. Waktunya pemanas air T1. Lampu itu dayanya P2, T-nya T2. Nah, karena energinya sama, berarti W1 nilainya sama dengan W2. Nah, untuk mencari berapa nilai T2, kita tinggal uraikan W1 sama W2 ini. Ingat, W itu rumusnya kalau dihubungkan sama P, maka tadi kita punya diagram segitiganya. P itu sama dengan W per T. Oke, P adalah W per T. Nah, kalau kita menguraikan W, maka W itu adalah P kali T. Jadi W1, P1 kali T1. W2, P2 kali T2. Oke? Nah, dalam persamaan seperti ini, satuan P atau satuan T-nya nggak harus pakai satuan standar. Yang penting kiri dan kanan punya satuan yang sama. Karena satuannya nanti bisa kita coret. Oke? Coba, kalau P1-nya kita masukkan angkanya, 200 watt. Dikali T1-nya 2 jam. Nah, kita nggak ngubah satuan jamnya karena T2 dimintanya satuannya juga jam. Oke. P2 40 watt. 40 watt dikali T2. Nah, satuan wattnya bisa kita coret di sini. Oke. Sehingga nanti tinggal satuannya adalah jam. Nah, untuk mencari T2, ini 40 T2 sama dengan 200 kali 2. 200 kali 2 berapa? 400. Kak tulis yang 40 T2-nya dulu. 40 T2 sama dengan 40 T2 sama dengan 200 kali 2, 400. Biar jadi T2, kita bagi sama 40. 40 T2 bagi 40, T2. 400 bagi 40, dapatnya 10. Maka jawabannya adalah 10 jam. Oke? Sip. Nah, sekarang kita ngebahas tentang KWH dan tagihan listrik. Pernah lihat benda ini? Oke, ini kita sebut sebagai meteran listrik. Tapi saat ini kalau di rumah-rumah biasanya ada dua jenis meteran listrik. Ada yang seperti ini, yang ada angka-angkanya kayak gini. Terus ada yang pakai layar. Ada yang untuk listrik pasca bayar dan ada untuk listrik yang prabayar. Kalau yang pakai token itu kita sebut sebagai listriknya listrik prabayar. Beli dulu listriknya, token listriknya, masukkan ke dalam meteran, nanti baru pakai. Kalau listrik pasca bayar, pakai dulu, nanti meterannya bakal ngitung berapa penggunaannya, baru kemudian bayar di akhir bulan atau di awal bulan yang baru. Oke? Nah, meteran listrik yang seperti ini itu berfungsi sebagai alat untuk mengukur banyaknya energi listrik. Energi listriknya tapi satuannya bukan joule, satuannya adalah KWH yang terpakai setiap bulan. Oke? Tadi kita belajar P itu sama dengan W per T. Maka W itu sama dengan P kali T. Oke? Nah, untuk mengukur berapa banyaknya energi listrik atau KWH yang terpakai, W itu nanti dihitung dengan satuan KWH. Apa itu KWH? KWH itu adalah kilowatt hour. Oke? Kilowatt hour. Kilowatt itu dari satuan P. P tadi satuannya adalah watt, tapi untuk menghitung KWH, P-nya satuannya yang kita gunakan adalah kilowatt. Hour adalah bahasa Inggrisnya jam, dan jam adalah satuannya waktu. Jadi T-nya menggunakan satuannya jam, bukan pakai satuan sekon. Jadi KWH adalah kilowatt yang dikali sama jam. Kilowatt adalah satuan dari daya, jam adalah satuan dari waktu, dan KWH adalah satuan dari W.
Nah, ketika kita udah memperoleh berapa kWh yang terpakai, maka untuk menentukan berapa besar tagihan listriknya, itu nilai kWh dikali sama harga per kWh. Oke? Dan kWh-nya biasanya dipakai adalah kWh dalam sebulan. Jadi dalam sebulan berapa besar kWh-nya, nanti dikali sama harga per kWh. Oke? Ini besar biaya listrik atau besar tagihan listrik. Kita lihat contohnya. Sebuah komputer dengan daya 200 watt dinyalakan 4 jam setiap hari. Jika harga listrik tiap kWh adalah 1000, berapa biaya pemakaian listrik oleh komputer tersebut dalam 1 bulan? Ingat, kita menghitung biaya listrik berdasarkan berapa kWh yang terpakai. Oke, kWh adalah satuan dari energi listrik. Energi listrik itu sama dengan P kali T. Oke. Nah, di sini di soal ini alat listriknya cuma ada satu, komputer. Berapa daya komputernya? 200 watt. Oke, kita tulis dulu. P sama dengan 200 watt. Kalau P-nya 200 watt, tadi untuk ngitung kWh, P-nya bukan satuannya watt, tapi kilowatt. 1 watt, kalau mau dijadikan kilowatt, maka kita bagi 1000. Oke, 1 watt itu sama dengan 1/1000 kilowatt. Berarti 200 watt itu nilainya sama dengan 200 per 1000 kilowatt. Dibagi sama 1000 biar jadi kilowatt. Maka jadinya 0,2 kilowatt. Oke. Terus dinyalakan. Waktu penggunaannya 4 jam tiap hari. 4 jam tiap hari. Oke, per hari. Yang ditanya, berapa pemakaiannya dalam 1 bulan? Berapa biaya listriknya dalam 1 bulan? Kita bisa hitung berapa jamnya dalam 1 bulan. Kalau seharinya 4 jam, maka untuk menghitung berapa pemakaian dalam 1 bulan, kita kali saja sama 30. 30 hari. Berarti jadi berapa? 4 kali 30? 120 jam. Berarti dalam sebulan, komputer ini digunakan sebanyak 120 jam. Nah, kita tinggal kalikan. Nilai kWh-nya, W satuannya kWh, sama dengan P 0,2 kW dikali T, T-nya 120 jam atau 120 H. Jam bahasa Inggrisnya adalah hour. Oke, dilamakan dengan H. Nah, 0,2 dikali 120, maka dapatnya berapa? 24 kWh. Oke. Kalau 2 dikali 12 itu 24. Nah, 0 di belakangnya ini satunya bisa digunakan untuk menghilangkan koma. Oke. Dia satu angka belakang koma dikali 10 maka hilang komanya. Nanti dapatnya 24 kWh. Sip. Ini baru kWh-nya. Yang ditanya apanya? Yang ditanya adalah biayanya. Harga per kWh 1000. Harga per kWh itu adalah 1000. Maka untuk menghitung berapa biaya pemakaiannya, maka biayanya adalah ya tinggal dikali 24 dikali 1000. Maka jadi berapa? 24.000 rupiah. Ini biaya pemakaian listrik oleh sebuah komputer dengan daya 200 watt dinyalakan 4 jam setiap hari selama 1 bulan. Paham? Jadi ngitung apa dulu? Ngitung kWh-nya. kWh dihitung dari daya dikali sama waktu. Dayanya satuannya harus kilowatt, waktunya satuannya harus jam. Kalau ditanya dalam waktu sebulan, maka waktunya haruslah waktu pemakaian dalam sebulan. Oke, berapa jam dalam 1 hari kita kali sama 30, maka itulah waktu pemakaian dalam 1 bulan. Sip. Nanti untuk hitung biaya, jumlah kWh-nya kita kali dengan harga tiap kWh. Nah, kadang nanti di ujian, soalnya nggak cuma satu alat elektronik aja. Ada banyak alat elektroniknya yang ditanya. Seperti soal ini. Di sebuah rumah, terdapat peralatan listrik dengan data ditujukan oleh tabel. Alat listriknya ada 3. Ada lampu, ada komputer, ada TV. Kemudian, masing-masing jumlahnya juga ada beberapa. Lampu ada 5 buah. Komputer ada 2 buah dan TV-nya ada 1. Ini daya untuk masing-masing lampu. Satu lampu dayanya 20 watt. Terus, setiap lampu dinyalakan 12 jam per hari. Satu komputer dayanya 200 watt, dinyalakan 5 jam per hari. Satu TV 100 watt dinyalakan 2 jam per hari. Oke?
Nah, yang pertama kita lakukan, ubah watt ini menjadi kilowatt terlebih dahulu. Oke? Kita ubah jadi kilowatt terlebih dahulu. 20 watt itu kalau jadikan kilowatt, maka nilainya sama dengan 0,02 kilowatt. Kita bagi sama 1000. 20 bagi 1000, 0,02 kilowatt. 200 watt kalau dibagi 1000, maka sama aja dengan 0,2 kilowatt. Oke, 100 watt jadikan kilowatt, itu kalau dibagi 1000, maka nilainya sama dengan 0,1 kilowatt. Nah, baru kemudian kita hitung. Persamaan yang kita gunakan, W itu sama dengan P yang dikali sama T. Oke, kita tulis satu-satu untuk lampu. Lampu. Berapa nilai kWh-nya lampu? P itulah dayanya lampu. Oke, satu lampu dayanya 0,02. Lampunya ada berapa buah? Ada 5. Maka total daya lampu 5 kali 0,02. Oke, 5 kali 0,02 ini adalah P-nya, total dayanya lampu. Satu lampu 0,02, ada 5 lampu, berarti total dayanya 5 kali 0,02. Terus dikali, ini waktu penggunaannya, T adalah waktunya. Lampu ini digunakan 12 jam dalam satu hari. Nah, karena ditanyanya dalam 1 bulan, maka penggunaan lampu itu adalah 12 jam dikali 30. Ini adalah dayanya, ini adalah waktunya. Oke, seharinya dipakai 12 jam, berarti kalau dalam 1 bulan dipakainya 12 jam dikali 30. Ini total pemakaian dalam 1 bulan. Oke, nah kita tinggal hitung berapa besar kWh-nya dari sini. 5 kali 0,02 itu nanti dapatnya 0,1. Oke, 5 kali 0,02 itu 0,1. Dikali 12 kali 30 itu adalah 360. 0,1 kali 360 itu sama aja dengan 36. 0,1 itu adalah 1/10. Jadi kalau ada yang bingung ngitungnya kenapa jadi 36, 0,1 bisa diubah jadi 1/10. Kita kali 360. Nolnya tinggal kita coret. Maka tinggal berapa? 36 kWh. Oke? Terus ada komputer. Cara ngitungnya juga sama. Komputer kalau kita ngitung jumlah kWh-nya, dayanya, ini daya ya, ini waktu. Daya untuk komputer itu 0,2 kilowatt dan komputernya ada 2 buah. Maka total daya untuk komputernya 2 kali 0,2 kilowatt. Oke, dikali waktu pemakaiannya. Sehari komputernya dipakai 5 jam. Nah, ada berapa hari totalnya? 1 bulan berarti 30 hari. Maka dalam 30 hari jumlah pemakaiannya adalah 5 kali 30. Oke, 2 kali 0,2 itu adalah 0,4. Dikali 5 kali 30, 150. Dan 0,4 kali 150 itu dapatnya adalah 60 kWh. Oke? Kalau seandainya nggak bisa ngitung langsung, hitung manual aja. Masih ingat kan ngitung manual? 150 kali 0,4. Ngitung biasa kayak gini. Oke? Terus ada TV. TV cuma ada 1 buah TV yang dayanya 0,1. Berarti daya TV-nya cuma 0,1 saja. Oke? 0,1 kilowatt. Dikali TV-nya dinyalakan 2 jam dalam 1 hari. Berarti kalau dalam 1 bulan, 2 jam dikali 30. Maka jadi berapa? 0,1 kali 60. Dan 0,1 kalau dikali 60, dapatnya adalah 6 kWh. Oke, ingat 0,1 adalah 1/10 dikali 60, nolnya coret, tinggal 6. Maka total kWh-nya kalau kita jumlahkan jadi berapa? 36 tambah 60, 96, ditambah 6, 102 kWh. Ini nilai kWh-nya. Nah, harga per kWh-nya 800. 1 kWh harganya 800. Kalau totalnya 100 kWh, maka besar biaya listriknya atau tagihan listriknya tinggal kita kalikan. Biaya listrik adalah total kWh dikali sama harga tiap kWh. 102 dikali Rp 800.
Nah, berapa 102 dikali 800? Kalau nggak bisa langsung pause aja dulu, baru kemudian hitung manual 102 kali 800. Kalau bisa langsung, oke. Dan ini nanti dapatnya adalah 81.600. Kalau mau cepatnya, gimana trik biar kita bisa ngalihkan ini dengan cepat? Nah, kalau angkanya bulat-bulat kayak gini kan 800 kan, bagus angkanya. Coba ambil aja dulu 102-nya, pisahkan dulu jadi 100 ditambah 2. 102 adalah 100 tambah 2. 100 kalau dikali 800 itu 80.000. 2 dikali 800 itu 1.600. Jumlahkan 80.000 tambah 1.600, 81.600. Oke? Sip. Semoga paham dengan apa yang Kak ajarkan. Kita cukupkan video kali ini. Kita sudahi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.